Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 7. Astaga, pria itu memerintahkan ajudannya juga. Kenapa harus mengawalku sih? Leon mengeluarkan ponselnya lalu mengetik sesuatu di pesan chat itu dan mengirim pesan tersebut pada sekretarisnya. Mas, kok diam saja? Ayo masuk. Iya, yuk. Sementara Ivan segera membuka ponselnya. Apa yang kau lakukan? Cepat suruh ajudanmu pergi, aku tidak nyaman. Ivan menggerakkan dasinya. Sial, Tuan Leonard tahu. Jelas tahulah dodol, mencolok sekali itu. Mana ada pengunjung Monas pakai jas lengkap dengan earphone di telinganya. Aduh. Oke, kembali pada Tuan dan Nyonya kita di puncak Monas itu. Kinara berdiri di salah satu sudut tersebut. Mas, kita ambil foto berdua yuk. Berdua? Iya, mau kan? Iya. Kinara pun mengeluarkan ponselnya. Saat itu juga Leon melihat ponsel Kinara sangat jelek. Bahkan dari brand yang paling murah. Dengan layar yang sudah retak-retak pula. Mungkin akibat sering jatuh. Kasihan sekali dia, ponselnya sejelek itu. Kinara mengambil foto namun Leon belum fokus. Ia masih menatap ke arah Kinara. Tidak begitu jelas kameraku, sayang sekali. Pakai punyaku ya? Boleh. Boleh dong. What? Ponsel itu kan? Kinara terkejut. Astaga, aku lupa belum menggantinya. Leon sedikit panik. Mau beralasan apa lagi dia sekarang? Kinara, jangan salah sangka. Bosku menyerahkan ponsel ini. Katanya ponsel kalau sudah disentuh orang lain, dia sudah tidak mau pakai. Jadi, aku pakai saja deh. Adakah alasan yang lebih tidak masuk akal lagi dari itu, Pak Bos? Hahaha. Tertawa garing. Terlihat ekspresi tak percaya di wajah Kinara. Baik sekali bosmu itu. Kalau dia punya 10 ponsel dan kusentuh semua, cepat kaya aku ya mas. Mungkin. Mau kusentuh lagi ponsel miliknya, biar nanti dikasih lagi. Leon malah menganggapnya serius. Waduh, jangan mas, nanti mas dipecat lagi. Aku kan hanya bercanda. Ucapnya sembari terkekeh. Pandangan Kinara pun masih tertuju pada ponsel Leon. Kau mau melihatnya? Boleh nih. Bolehlah, nih ambil. Duh, kapan lagi bisa pegang ponsel Sultan? Harganya berapa ini? Ucap Kinara sambil meraihnya dengan hati-hati. Harganya? Jangan kasih tahu mas, nanti aku pingsan lagi. Aduh, mulusnya di ponsel. Potong Kinar yang masih fokus pada benda mahal berlapis emas dan diamond itu. Leon pun hanya geleng-geleng kepala. Ia menatap sebuah gedung yang paling megah di sana. Bertuliskan Dewantara Group di puncak gedung tersebut. Dia pun tersenyum bangga. Mas, kameranya luar biasa bagus loh. Gambarnya sangat jelas. Nanti kau kirim dulu ke ponselku ya. Habis ini aku janji akan langsung kuhapus kok mas. Leon pun hanya tersenyum sembari mengamati gadis itu dengan tatapan aneh. Namun juga sedikit gemas. Itulah Kinara. Jadi jangan kaget dengan sikap tak berkelasnya Tuan. Mereka kini sudah berganti lokasi. Terlihat sedikit lelah tergambar di wajah Leonard. Yang sedari tadi mengikuti langkah Kinar yang sudah seperti kera liar. Mencrok sana, mencrok sini. Masuk ke satu tenda, ke tenda yang lain. Gadis ini ngapain sih? Mau beli apa dia sebenarnya? Pikir Leon masih terus mengikuti Kinara. Sementara itu Ivan yang masih mengikuti Leon mulai mengetikkan sesuatu di ponselnya. Lalu mengirimnya pada Leon. Dengan malas, Leon membukanya. Tuan muda, lebih baik Anda sudahi jalan-jalan Tuan. Saya rasa Anda sudah kelelahan. Tulis Ivan. Leon pun mendesah. Lalu menoleh ke seluruh arah mencari sosok Ivan. Dan tertangkaplah seorang pria dari pandangan Leon.
pria itu bersembunyi di balik pohon yang bahkan tubuhnya lebih besar dari pohon itu. Dasar Ivan. Ia mengetikkan sesuatu dan membalas pesan chat dari sekretarisnya. Kau masih di sini? Aku kan sudah bilang jangan kawal aku. Aku tidak nyaman. Tapi Tuan, saya tidak tenang jika tidak mengawal Anda. Saya sudah perintahkan ajudan saya untuk tidak mengawal Anda. Tapi saya mohon, izinkan saya menemani acara jalan-jalan Anda ini. Ya sudah, jaga jarakmu. Jangan sampai Kinar tahu. Terlihat dari jauh Ivan merasa senang sembari mengangkat ibu jarinya di depan dada. Leon pun hanya geleng-geleng kepala. Mas, sini deh. Mas jenuh ya? Mas pasti merasa jalan-jalan ini membosankan deh. Bukan membosankan Kinar, tapi aku lelah. Berusaha tersenyum, sungguh sangat berusaha pria itu. Selama ini dia tidak pernah melangkahkan kakinya selama itu saat ini. Mas, lihat itu. Mengalihkan, sembari menunjuk ke sebuah gerobak sederhana. Apa? Kerang hijau. Aku suka makan itu. Kita beli yuk, nanti makan di bawah pohon di sana. Apa? Ayo mas, ayo. Kinara menarik tangan Leon begitu saja. Di depan gerobak penjual kerang hijau, Leon memandang itu dengan jijik. Namun Kinara tetap membelinya. Pria yang sudah sedikit tua itu pun membungkus beberapa di dalam kantong kresek mini. Lalu menyerahkannya pada mereka. Ambil itu mas. Saya? Iyalah, mas ada yang bawa. Kok saya sih? Itu kan hadiahnya. Apa? Leon terlihat shock. Gak usah lebay. Seperti orang kaya saja. Perlahan pun Leon meraihnya, memegangi bungkusan kerang itu dengan jari telunjuk dan ibu jarinya, lalu mengangkatnya sedikit tinggi. Astaga, makanan apa ini? Menjijikan sekali. Kinara tersenyum. Yuk jalan. Leon menoleh ke arah Ivan sejenak. Pria itu seperti memberi kode sesuatu pada bosnya. Dengan kedua tangan yang digerak-gerakan membentuk tanda silang sembari menggeleng. Duh, sekretaris itu bilang apa sih? Leon kembali memalingkan wajahnya. Ivan pun menggigit dasinya geram. Padahal maksudnya meminta Leon untuk membuang makanan itu dan jangan memakannya. Aku bisa gila ini. Ya ampun tuan mudaku. Lebay kamu, Van. Di bawah pohon yang sedikit rindang, keduanya duduk bersila. Bokongku gatal jika duduk seperti ini. Siap. Ayo, makan mas. Gadis itu sudah mulai memakannya. Astaga, dia tidak jijik apa makan itu? Di tempat seperti ini lagi. Mas. Kinar, maaf aku tidak bisa makan itu. Kenapa? Ini enak sekali loh mas. Enak apanya? Melihat itu saja aku mau muntah. Pria itu pun beranjak lalu berlari kecil. Mas, mau kemana? Toilet. Sembari berlari, menoleh ke kiri dan ke kanan sejenak, lalu memutuskan untuk belok kanan. Di dalam toilet umum, Leon memuntahkan isi perutnya, sedangkan sekretaris Ivan tengah mengusap punggung Leonard. Tuan, sudah hentikan sandiwara ini. Jangan lakukan lagi, saya mohon. Ivan menyodorkan tisu kepada Leonard dengan sopan. Mengerikan. Maka dari itu, mending sudahi ya Tuan. Tolong, sudahi saja. Tinggalkan wanita itu. Leon pun menoleh cepat. Apa kau bilang? Tinggalkan dia. Iya, itu lebih... Ivan mengerang saat Leon menendang kaki Ivan di bagian tulang kering. Enak saja bicara seperti itu. Tapi saya hanya menyarankan Tuan. Saya tidak bisa melihat Anda seperti ini. Memangnya saya kenapa? Sampai harus dikasihani? Saya melihat Anda tersiksa sekali. Jangan asal menilai. Saya tidak tersiksa. Tidak tersiksa bagaimana? Gadis itu membawa pengaruh buruk untuk Anda Tuan. Mengerang lagi gara-gara tendangan di kaki satunya. Katakan itu lagi, ayo. Leon berkacak pinggang.
Maafkan Tuan, maafkan saya. Leon geleng-geleng kepala dan dia pun keluar. Dan saat membuka pintu toilet, dia terkejut saat ada Kinara di depan. Leon lantas masuk lagi menahan Ivan untuk tidak keluar dulu karena ada Kinar di sana. Setelahnya, barulah dia keluar. Kinar, Mas, kau baik-baik saja kan? aku baik kok. Maaf ya Mas. Maaf untuk apa? Maaf karena Kinara sudah memaksa Mas Tara makan kerang. Tutur Kinara sembari memegangi kedua tangan Leonard. Aku tidak apa-apa kok. Beneran Mas, aku khawatir loh ini. Khawatir? Iyalah, Mas tiba-tiba lari mencari toilet. Aku kan takut, soalnya baru ingat. Tidak semua orang bisa makan seafood kan? Leon tersenyum, merasa senang gadis ini sangatlah perhatian padanya. Leon mengusap-ngusap kepala Kinara. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Kinara tertegun sejenak lalu membalas senyumnya. Ia lantas melingkari tangan Leon dan berkata, "Kita jalan lagi ya?" Leon pun mengangguk mengiyakan. Waktu yang sudah semakin sore, dengan ditemani awan mendung, mulai menghiasi daerah tersebut. Terlihat beberapa lapak tak beratap tengah membenahi dagangan mereka. Sedikit demi sedikit sebelum hujan menerpa dan mengguyur kawasan itu. Karena langit mendung cenderung gerimis begini, sepertinya festival bunga api dibatalkan deh. Masa sih? Iyalah, lihat. Bahkan beberapa lapak juga tutup kan. Kinara masih murung. Leon pun berpikir sejenak, lalu kembali menoleh ke arah Kinara. Hei, besok ada festival bunga api loh di dekat gedung Dewantara Group. Mau ke sana? Kita nonton di atapnya, mau tidak? Hah? Memang boleh kita ke sana? Boleh lah. Mas yakin sekali sih. Padahal aku takut kita bakal security loh. Tenang aja, kan ada aku. Kita tidak akan diusir, percaya padaku. Ucap Leon meyakinkan. Jelaslah, si itu kan bosnya. Kinara tersenyum. Memang Mas siapa? Bisa-bisanya sih yakin itu. Gumam Kinara sembari membuka botol air mineral dan meminumnya. Pemiliknya dong. Apa? Kinara menjemurkan air minumnya. Tidak, bukan begitu. Aku hanya bercanda, Kinara. Serius, aku hanya bercanda. Bercandamu itu terdengar serius, Mas. Aku sampai shock. Terkekeh garing sembari mengusap mulutnya yang basah. Jadi bagaimana? Apa kita pulang saja sekarang? Tanya Leon mengalihkan. Kinar pun mengangguk. Ya mau bagaimana lagi? Hujan semakin menderas. Lengan baju Leon pun sudah mulai basah. Sehingga keduanya kini mulai melangkahkan kaki berjalan menuju pintu keluar. Sementara itu Ivan yang sudah siap dengan ponselnya pun kembali menurunkan tangannya. Padahal ia hendak menelpon pelayan ambulan karena melihat Tuhan yang sudah sangat kelelahan. Dugaanku benar. Tuan muda sudah mulai menyukai gadis itu. Jika tidak, mana mungkin dia mau melakukan sejauh ini. Dan Nona itu sepertinya dia baik hati. Tidak terlihat sekalipun dia memanfaatkan tuan muda. Ivan tersenyum tipis. Ivan kini jauh lebih lega rasanya. Karena hati Leon sudah kembali terisi. Hanya tinggal pengakuannya saja. Ivan pun melanjutkan langkahnya. Kakinya yang juga sudah pegal pun mulai terasa. Sekarang Ivan sudah bisa kembali ke rumah utama, guna menyiapkan berkas untuk esok hari sebelum dia kembali ke apartemennya sendiri. Di dekat mobilnya, Leon masih memayungi Kinar hingga gadis itu masuk ke dalam mobil dan duduk dengan nyaman di sana. Setelah pintu itu tertutup, Leon melanjutkan langkahnya menuju kursi kemudi. Suara klakson membuatnya menoleh. Seketika itu pula matanya membulat. Karena mendapati sebuah mobil yang ia kenal sudah berhenti di dekatnya. Dan seorang wanita yang tak seharusnya ia jumpai di saat dirinya tengah bersama Kinara, justru keluar dari dalam mobil itu. "Leon?" tuturnya sembari menutup pintu mobil itu.
Hujan pun tak ia hiraukan. Langkahnya terus tertuju pada pria yang masih mematung di sana. Apa yang kau lakukan di sini? Leon sedikit panik saat melihat Fiona sudah berada dalam satu payung dengannya. Di sisi lain, Kinara yang melihat itu pun bertanya-tanya. Siapa gadis itu? Kenapa sepertinya mereka saling kenal? Terlebih saat tangan wanita itu memegang tangan Leon. Apa dia kekasih Mas Tara yang sesungguhnya? Karena suara hujan di luar membuat ia tidak bisa mendengar jelas apa yang tengah dibicarakan keduanya. Dari ekspresi wajah Leon, ia seperti sedikit menolak tangannya disentuh oleh sang gadis. Hingga wanita itu melingkari pinggang Leon. Mata Kinara pun membulat. Kenapa dia memeluk Mas Tara? Ingin rasanya dia keluar, namun urung. Berarti benar dia kekasih Mas Tara. Cantik, dia cantik sekali. Jadi aku hanya... Mata Kinar mulai berkaca-kaca dan menundukkan kepalanya. Dia kembali melirik sedikit ke atas, mengamati Leon yang kini sudah membawa gadis itu menjauh dari sana. Apa dia tengah menjelaskan kalau kita sebenarnya tidak benar-benar menikah? Ya, benar begitu. Kalian memang serasi sih. Masih berusaha terkekeh walau sebenarnya ia ingin menangis. Maafkan aku ya Mas. Aku sudah menjadi perusak hubungan kalian. Tersenyum kecut sembari tertunduk hingga setitik air keluar dari sudut matanya. Pintu mobil terbuka. Kinar pun menghapus air matanya dengan cepat, lalu tersenyum. Maaf ya Kinar, dia itu hanya... Kekasih Mas Tara ya? Leon menoleh dengan cepat. Tidak apa-apa Mas, Kinar ngerti kok. Yuk kita pulang saja. Bersambung.